my god. Tapi memang sudah seharusnya dia kalah. Kenapa PewDiePie memang seharusnya kalah? Hai Singham, gue Eno Bening. Hai juga penonton lainnya, dan selamat datang di Seputar YouTube Indonesia, di mana acara ini akan membahas berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia per-YouTuban dari Indonesia sampai dunia. Siapa itu PewDiePie, siapa itu T-Series, dan ada perang apaan nih, perang beneran apa perang bohongan? Bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa tonton video sebelumnya. Linknya ada di description box di bawah atau di top komen. Kalau udah nonton, silahkan balik ke sini. Oke? Tonton sekarang? Udah? Udah nonton? Oke, kita balik lagi. PewDiePie versus T-Series dari tahun lalu dan sampai sekarang masih tidak pernah berhenti dibahas oleh banyak orang. Dan sampai gue syuting sekarang, perbedaan mereka hanya tinggal 36.000. Jadi wajar banget gue selesai syuting, mungkin PewDiePie udah kalah. Banyak banget dari kalian para 9 years old army atau orang yang baru ngikutin PewDiePie dan nggak tahu PewDiePie itu kayak gimana sarkas dan bercandaannya, dan nganggap kalau semua yang diomongin PewDiePie itu benar. Kalian beranggapan bahwa bot adalah satu-satunya ancaman terbesar dari PewDiePie versus T-Series ini. Padahal, itu adalah rumor yang dibacakan dari PewDiePie. Banyak di komen, banyak di Reddit, banyak yang ngomongin, banyak orang yang ngaku-ngaku dari India dan bilang pas mereka bikin YouTube langsung auto-subscribe ke T-Series. Dan ada beberapa YouTuber juga yang berusaha untuk membuktikan apakah benar subscriber bot ini beneran ada nggak sih yang langsung auto-subscribe T-Series kalau lu berasal dari India dan bikin akun lu di India. I am in India. Let's check our subscriptions. So it looks like I am subscribed to music and a bunch of other things. Okay, we are not subscribed. Dan hasilnya ya enggak auto subscribe. Apa benar mereka menggunakan program yang menciptakan banyak akun YouTube terus mensubscribe ke T-Series? Bisa jadi bisa iya. Sampai sekarang belum ada yang membuktikannya. Tapi apa benar YouTube akan membiarkan sebuah perusahaan besar ya, yang sekarang udah sempat menjadi channel nomor 2 terbesar dan channel yang paling tercepat mendapatkan subscriber di selama YouTube hidup di dunia ini, itu pakai subs bot dan YouTube diam aja? Karena kalau ternyata ini sampai benar dan YouTube ngebiarin, maka 2019 YouTube akan susah lagi nih buat naiknya, akan kena masalah-masalah lagi nih kalau misalnya ternyata hal itu benar terjadi. Dan gue meragukan sih YouTube membiarkan subs bot ini ada dan digunakan oleh T-Series. Dan kalaupun ada dan ternyata diam, ya YouTube mesti siap-siap untuk sahamnya turun lagi. Apa YouTube mau melakukan itu? Apakah itu hal yang bijak untuk membiarkan subs bot terjadi? Tapi YouTube sangat-sangat melarang hal tersebut dan sangat gencar-gencaran untuk mengurangi praktek tersebut. Kalau bisa dimusnahkan semua. Seperti YouTube itu sering banget pakai flash, di mana nanti dicek itu subscriber di channel YouTube mana yang kelihatannya kayak bot, mana yang orang bener, dan di flash sampai sebersih-bersih YouTube bisa. Dan YouTube juga sering update security-nya untuk orang-orang yang coba untuk duplikatin akun itu lebih sulit bikin akun YouTube. Jadi jelas ya, YouTube di sini berusaha untuk berbuat baik, menegakkan peraturan yang mereka buat sendiri dengan terus mengupgrade sistemnya dan melakukan maintenance, juga melakukan flush. Jadi subs bot itu against YouTube dan YouTube berusaha untuk menghilangkan itu dari komunitas dan dari platform. Maka hal yang membuat PewDiePie kalah itu bukanlah subs bot dan bukan auto subs orang-orang India yang membuat akun YouTube. Lalu apa sih yang membuat PewDiePie kalah dari T-Series? Inilah alasan-alasan sebenarnya yang membuat PewDiePie bisa kalah sama T-Series. T-Series itu company. Untuk memahami alasan yang ini, kalian mesti mengerti apa itu watch time, yaitu seberapa lama orang betah ngabisin waktunya menonton video dari sebuah channel. Kalau kalian mau lebih paham mengenai watch time, kalian tonton dulu deh video gue mengenai watch time, ada di description box di bawah atau di top comment. Klik, terus balik lagi ke sini. Bagi yang udah nonton, kita langsung aja. Watch time T-Series itu kira-kira lebih gede apa lebih kecil daripada PewDiePie? Tapi PewDiePie atau bahkan seluruh YouTuber lainnya ya, yang masih bekerja sendiri atau sama tim kecilnya, itu upload satu video sehari aja tuh udah syukur banget. Sehingga YouTube akan menilai bahwa video tersebut layak untuk YouTube sebarkan di suggested, di search, dan di homepage tipe-tipe video T-Series. Video-videonya PewDiePie apa? Meme, review, dimana PewDiePie ngecek meme, di review, dianalisa, dibikin ulang, di you love you lose. Pokoknya hal-hal yang lu cukup tonton sekali. Pernah nggak lu nonton video-video PewDiePie sampai berkali-kali? Bahkan untuk yang sedikit edukatif kayak Pew News, apakah lu nonton lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali? Jadi balik ke watch time, PewDiePie itu hanya mengenerate watch time dari per orang itu ya sekali nonton, atau mungkin 2 kali, 3 kali, nggak yang sampai berkali-kali.
Tapi T-series, cuplikan film, trailer, atau berita mungkin sekali tonton dah. Tapi musik, buat kalian yang mungkin sama kayak gue, yang lagunya itu jarang ada di Spotify sehingga ngeplay lagunya itu dari YouTube, itu keplay berapa kali sama kalian? Berapa watch time yang kalian kasih dalam sehari ke video yang merupakan video musik di YouTube? Gue ngeplay Yuseiran soundtracknya Boku no Hero itu bisa 12 kali sehari. Jadi bayangin itu terjadi sama T-series yang mengupload video banyak dalam waktu satu hari, dan setelah diupload pun ditontonnya berulang-ulang dan terus-menerus sama banyak orang. Jadi siapa yang bakal lebih disebar videonya berdasarkan algoritma YouTube? Video-video PewDiePie atau video-videonya T-series? You India, you win. T-series yang watch time-nya gede banget, video ditonton berulang-ulang, udah punya modal subscriber. Nah, tiba-tiba ada orang India yang bikin akun YouTube baru. Kira-kira homepage-nya yang disaranin sama YouTube untuk di-subscribe itu PewDiePie apa T-series? Oh, look at that homepage. You can see some T-series stuff popping up. India tuh negara yang penduduknya banyak banget, dan internet tuh lagi marak-maraknya diinstalin ke berbagai macam daerah di India. Sehingga ketika mereka baru tahu YouTube, kira-kira yang mereka subscribe PewDiePie apa T-series? Ditambah T-series itu adalah company yang sudah sering logonya muncul di TV, yang sudah ada dari orang-orang India yang umur 20 tahun sekarang itu kecil-kecilan nonton film-film India yang anak-anak, yang dewasa-dewasa itu juga udah ada logo T-series. Jadi mereka langsung akrab kan sama logo T-series dan langsung di-subscribe ketika mereka baru bikin akun YouTube. Sedangkan YouTuber-YouTuber yang berasal dari India sendiri, ya mungkin di tiap daerah beda-beda. Mungkin dia ada, mungkin dia nggak ada. Ketika pun dia keluar di homepage dan dilihat sama pengguna baru YouTube di India, ya ini orang siapa, nggak pernah gue kenal, ngapain gue subscribe. Tapi sebelahnya ada T-series, oh T-series, gue tahu T-series, gue subscribe. Iya, gue tahu PewDiePie itu penontonnya internasional, harusnya bisa lebih banyak dapat penonton kan daripada satu negara India. Malah karena dia penonton internasional, dia itu akan lebih susah. Kenapa? Mari gue jelaskan. T-series, arena pertarungannya untuk menjadi channel terbaik sehingga sering keluar di homepage orang yang baru bikin akun YouTube itu cuman India, satu negara India. Ditambah T-series sudah punya bawaan value masa kecil orang-orang yang udah tahu T-series itu apa. Jadi dia akan berantem sama YouTuber-YouTuber India aja, udah, dan udah pasti menang lawan setiap YouTuber India. Jadilah T-series penguasa homepage, suggested, dan segala macam tempat lu menemukan video di YouTube bagi orang-orang India. Sedangkan PewDiePie yang punya pasar penonton internasional malah sulit untuk mendapatkan kesempatan menguasai tempat-tempat video ditemukan di YouTube. Karena medan pertarungannya adalah satu dunia. Dia bersaing sama YouTuber India, YouTuber Indonesia, YouTuber Malaysia, YouTuber Singapura, YouTuber Arab, YouTuber manapun. Bersaing sama siapapun yang ada di negara itu. Dia memang bisa dimengerti oleh banyak orang di belahan dunia manapun. Tapi dia bukanlah juara di tiap arena pertarungan memperebutkan homepage. Kalaupun dia menang, orang bingung ini konten meme review. Nggak pakai bahasa daerah gua, pakai bahasa India, bukan pakai bahasa mother tongue gua. Terus nih orang siapa, bule nggak jelas. Gue pengen nonton Atta aja, balik nonton Atta lagi gue nggak ngerti, gue PewDiePie. Dan itu wajar. Lagi-lagi disinilah T-series diuntungkan dengan You India, you win. Dukungan sementara. Ingat, PewDiePie itu subscribernya itu tidak melonjak sebesar ini kalau bukan karena support dari YouTuber-YouTuber lain yang mau mendukung dia. Ya tapi ya itu, dukungannya adalah dukungan aji mumpung aja. Dan orang nge-subscribe PewDiePie asal subscribe aja. Belum tentu video-video ditonton gitu. Karena disuruh Logan Paul subscribe, terus Logeng pada nge-subscribe. Karena disuruh sama MrBeast nge-subscribe, ya subscriber MrBeast subscribe PewDiePie. Tapi pas ditonton konten PewDiePie, apa ini meme apa nggak ngerti, Pew News ini apa nggak ngerti. Jadi subscribe aja dan tidak menyumbangkan watch time, dan membuat PewDiePie juga tidak terlalu tersebar lagi videonya. Jadi yang membuat PewDiePie bisa tetap menang sekarang adalah dukungan-dukungan yang spontanitas dari komunitas YouTuber, tapi ya tidak akan kemana-mana gitu, tidak akan kuat dan tidak akan selamanya bisa bertahan. Itulah dia alasan sebenarnya kenapa PewDiePie bisa sampai kalah dengan T-series. Dan siap-siap di Indonesia akan juga terjadi hal yang sama. Nggak ada rezeki lu yang diambil sama company, nggak ada juga rezeki company yang diambil sama lu. Itu semua sah-sah aja, dan ya gimana caranya sekarang kita bisa menang bersaing melawan company. Lu mau protes apa? Hah? Lu bisa ngelakuin apa? Mau kita mau mogok semua YouTuber nggak ngupload lagi gitu? Bisa, yakin? Yakin semua YouTuber bisa bersatu melindungi kreator? Enggak, tetep aja mereka upload, nggak peduli sama hal ini. Jadi gue mencoba realistis dan bilang bahwa ya ini kenyataannya, dan udah terima aja. Dan sekarang gimana caranya lu tetap memilih jalur hidup lu untuk menonton YouTuber yang mencerdaskan atau menonton YouTube dan memperkaya YouTuber yang membodoh-bodohi lu terus. Karena semua kuncinya ada di penonton, dan kalian akan terus, gue harap bisa ngikutin pendidikan-pendidikan dari gue sehingga kita bisa berkembang bareng dan kita bisa cerdas bareng dan gak terus dibodoh-bodohin sama informasi yang makin jutaan gigabyte bertebaran setiap harinya, dan kalian
ya jadi orang yang pintar memilih dan bisa belajar untuk menggunakan kekuatan unsubscribe kalian dengan baik dan benar. Itu aja dari saya, Eno Bening. Para penonton, kalau kalian suka pembahasan yang serius-serius tapi bisa mendidik kalian kayak gini, silahkan subscribe, nyalain notifnya, dan juga sebarin ke teman-teman kalian yang juga pengen tahu nih, pengen belajar lebih tentang dunia YouTube nih, terutama 9 years old yang mau ke 10 years old nih ya. Dan kalau kalian mau ngikutin gua di sosial media, bisa di sini, di Facebook, di Instagram, dan di Twitter. Dan gue lebih sering ngobrol di sana, lebih sering update karena gua nggak bisa kayak PewDiePie, apalagi kayak T-Series upload sehari 3, sehari 1. Gue tunggu komen-komen kalian, dan oh ya, komen juga di bawah kira-kira ada fenomena apa lagi nih di YouTube yang mungkin gua nggak tahu dan kalian mau gua bahas. Kalian bisa komen di bawah biar gua bacain dan gua akan consider it apakah gua bahas apa enggak. Oke? Dan untuk kita semua Singham dan penonton lainnya, stay clean and sound. Oh my god.